Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam kewarasan untuk seluruh para YouTuber dan khususnya untuk para subscribe yang saya hormati. Dan saya doakan semoga kalian semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini nanti saya akan mengorek bagi orang Jawa atau bagi orang Jawa yang saya lakukan selama saya 30 tahun saya menjadi spiritual. Dan saya pribadi mau memberikan sedikit dari kata jiwa. Apa itu jiwa? Apa itu kejawen? Mungkin berguna bagi yang mau belajar kata hati saya, karena setiap kata saya itu mengikuti kata hati saya dan kuping kanan saya. Sekali lagi mohon maaf jika kata-kata saya kurang baik, atau mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan di hati para penonton channel saya. Yang pertama, soal kemarin, soal saya tanya Satrio Piningit. Saya ngomong di video bahwa saya menghilangkan pembodohan. Karena apa? Yang pertama, selagi saya mau keluar, pasti saya pikirkan dahulu dan saya memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dahulu. Dan kenapa saya mengumpulkan sebagian murid saya? Dikarenakan yang pertama, kepercayaan agama itu masing-masing. Karena apa yang saya bahas itu gaib, makanya murid saya yang di video yang di bawah video ini atau yang berjudul Rumah Satrio Piningit, saya sebenarnya itu menggunakan kata hati saya, bukan saya kesurupan. Makanya saya bilang saya menghilangkan pembodohan. Karena apa? Bagi saya pribadi, hati saya bilang ada beberapa manusia yang diberikan bisa melihat jin dikala waktu akhir zaman ini, dan dikala ada juga manusia yang tidak dapat melihat jin. Itu semua atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan pengalaman saya pribadi, dulu saya menonton video, saya sebagai spiritual, saya melihat jin bisa ditampakkan melalui HP atau video. Saya mencari tempat angker dan saya menyebut seluruh dari yaumul khodam maupun yaumul jin maupun dari yaumul roh, 1 jam saya video itu nggak ada penampakan. Saya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa kok nggak nampak? Nah, itu jebulnya saya diberi tahu bahwa jin tidak dapat ditampakkan kecuali jika mungkin manusia itu tidak percaya dengan jin dan Allah menampakkan atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, soal video yang saya seolah kesurupan, itu bukan kesurupan, tapi yang tidak subscribe pasti akan berpikir buruk. Karena apa? Saya udah bilang dari video awal saya mengenal Satrio Piningit. Saya menggunakan kata hati saya dan naluri saya dan batin saya. Itu setahu saya. Yang saya utarakan soal agama pun itu melalui hati saya. Karena saya mempunyai hal syariat yang agak beda dengan agama yang umum. Seperti contoh, dalam syariat saya puasa Senin putih, Senin Kemis. Dalam syariat saya itu apa? Saya mengajarkan murid-murid saya yaitu puasa Senin Kemis untuk menghilangkan seton yang ada dalam dada kita sendiri, yaitu berpuasa selama 40 kali atau setengah tahun lebih. Itu tidak emosi sama sekali. Itu syariat yang saya diberi petunjuk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada syariatnya baca kita waktu sholat. Pas waktu sholat pribadi, mulut kita berbicara a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hati mengucap ampunilah dosa-dosa kami ya Allah jika itu makmum. Tapi jika itu sendiri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Itu antara mulut dan hati itu berbicara. Mulut untuk berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Fatihah ininya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat yang mungkin berbeda. Dan masih banyak lagi. Makanya kenapa setiap saya keluar saya berpikir dahulu dan saya meminta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya itu jin tidak dapat dimasukkan
Tidak dapat dimasukkan. Karena apa? Kita melawan jin itu, jin ada, kita melawan jin itu harus bisa kita sebagai raga sukma. Karena itu apa? Gaib. Dan itu apa? Kita melihat dengan batin. Itu. Jadi yang subscribe saya insya Allah dia akan tahu. Karena saya kemarin udah bilang hati saya ada pesan. Mungkin bisa berguna, mungkin juga tidak ada berguna bagi kalian. Saya tidak apa-apa. Karena saya sudah diberi petunjuk waktu itu saya di pinggir laut. Dan saya itu memberitahukan kepada orang-orang, malah saya ditertawakan. Lalu saya balik mengambil anak dan istri saya. Saya bingung lah, itu laut udah naik, dalam petunjuk saya itu saya bingung. Habis kayak gitu saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di dalam petunjuk saya itu pas waktu mau dihantam oleh air. Nah, di selatan saya itu ada gunung, makanya saya tidak kena air. Habis itu saya sudah berpikir bahwa mungkin sebagian besar yang melihat dari youtuber saya atau khususnya subscribe saya, banyak yang menertawakan saya udah biasa mas. Itu saya udah biasa karena setiap selangkah saya pasti saya pribadi sudah diberitahu. Nah, ini khususnya orang Jawa. Apa itu jiwa? Jiwa itu pondasi jasad manusia. Jasad sebagai iman, sebagai takwa, dan jiwa itu sebagai pedoman kita atau pondasi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Mas? Saya kalau belajar kayak gini itu kalau menerangkan bingung, nanti salah paham. Dikarenakan apa? Saya itu dibajar-ajari syariat-syariat itu. Saya cuma melalui apa yang kenyataan apa yang saya lakukan. Itu menurut saya pribadi. Karena apa? Jiwa kita itu sebelum kita melakukan seperti ilmu nanti jiwa nanti ada ilmu yang namanya kejawen dan Islam. Karena apa adanya kejawen dan Islam? Karena kejawen itu adanya Mbah Semar dan yang tanah Jawa. Dan apa itu hati saya bilang itu Islam? Karena ada dulu leluhur kita yaitu Syekh Subakir mengajarkan Islam, mengajarkan syariat di tanah Jawa. Dan apa yang diajarkan Mbah Semar yaitu budi pekerti atau budi luhur sebagai kita orang Jawa. Pasti saya bilang orang Jawa pasti dulunya ada unggah-ungguh adab asor dan lain-lain. Itu jadi ajaran antara dua. Lah, kita kenapa ibarat kata kayak kita Islam itu kata bahasa sayanya pribadi ada tahlil, dan kita itu ziarah kepada kuburan wali-wali atau orang tua kita. Yang saya alami pribadi dulu pas waktu saya ziarah di suatu tempat dan saya itu mendengar suara seperti orang jalan. Nah, canggah itu bilang, jangan diganggu, ini keturunannya ini. Jangan diganggu, ini keturunannya mbah ini. Pas waktu itulah saya dibuktikan meledaklah itu yang mau mengganggu. Dan murid saya mendengar suara ledakan seperti mercon. Itu. Makanya saya berkesimpulan apa? Kita ziarah kepada wali-wali, kepada canggah, khususnya canggah desa kita. Kalau kita ziarah berdoa, ziarah itu apa? Kita cuma satu niatnya mendoakan. Semoga wali-wali Allah yang dulu, yang diutus oleh Allah, dan mendoakan semoga diampuni dosanya. Karena dia berjasa bagi saya, bagi kita. Itu, makanya ada kata ziarah. Mungkin kalau di bahasa sana Arab atau mana ya saya nggak tahu, itu nggak ada ziarah mungkin pribadi. Itu. Jadi mohon maaf ya untuk yang tidak subscribe, pasti akan salah paham soal kemarin. Saya itu tidak kesurupan, saya cuma menghilangkan pembodohan sekali lagi. Tidak ada jin yang bisa dapat dimasukkan ke mediator kecuali mediator itu sering melihat video-video kesurupan. Karena apa? Halusinasi atau halu. Karena apa? Saya dulu punya murid satu, sekarang dia lagi berlayar. Nah, dia dulu keluar
Nah, apa dia saya masukin itu bisa, tapi murid saya yang lain nggak bisa karena dia tidak sering membuka YouTube kesurupan atau video-video kesurupan. Itu udah saya buktikan. Yang murid saya yang saya masukin tetap nggak bisa. Tapi yang melihat video kesurupan dia halu. Jadi kalau pas waktu dimasukin itu kayak gitu. Atau ilustrasi kalau bahasanya lah. Itu ya, mohon maaf. Dan ini saya ungkap apa itu Jawen. Kenapa disebut Jawen dan kenapa disebut Jawa. Jawen adalah penggabungan antara satu. Sebagai kita umat Jawa, seperti kita, tapi sunnah itu tidak wajib. Seperti kita memakai wangi-wangian. Untuk apa? Sebenarnya untuk ya kita itu kan kalau bau harum kan teman-teman kita sendiri juga insya Allah tidak bosan. Dan kita sama ada yang di orang Jawa itu membawa bunga buat bertabur di kuburan. Itu kenapa? Dikarenakan itu ada satu. Kalau saya pas waktu itu ziarah di sebuah canggah di lain desa, itu banyak bunganya itu nggak ada nyamuknya mas. Pas waktu saya ziarah malam 2:30 sama murid saya itu nggak ada. Karena apa? Jebulnya itu nyamuk dengan bunga melati atau bunga mawar itu nyamuknya nyingkir. Itu yang setahu saya bertemu dengan sosok jubah putih dan sini ada punuknya dari sesuatu leluhur di desa yang tidak saya sebutkan karena di sini mungkin banyak yang tetangga desa saya yang nyaskrab mungkin. Pas waktu itu maaf saja cuma pengalaman saya, waktu itu ada yang namanya sesaji muncullah dari kuburan itu. Lalu dia berbicara dengan saya. Kenapa saya tahu itu Habibal Muslim apa tidaknya? Setiap ketemu makhluk yang mau bicara suruh syahadat dahulu. Itu. Suruh syahadat dahulu. Kalau dia bisa syahadat insya Allah dia golongan Muslim. Karena ada beberapa mas, kalau bahasa gaib. Saya pernah ziarah di mbah saya yang dia ibarat kata kayak orang biasa atau muslimin muslimat. Ya saya tidak bisa melihatnya karena di dalam kuburnya saya melihat pribadi dengan mata pas waktu tunduk ke dalam kuburan itu, melihat kuburan itu ada apinya. Ya saya tanya sama Allah, ya Allah kenapa ini ada apinya, itulah siksa kubur. Itu. Nah terus kenapa canggah-canggah desa itu, maaf saja canggah-canggah desa setiap saya datang itu saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbah, ini muncul saya suruh syahadat. Nah itu saya dapat agama-agama itu mas. Itu contoh. Ada suatu di kuburan ada yang namanya sajen. Seperti kopi pahit, teh pahit itu serah Anda. Ini menurut saya. Mungkin dari pengikut saya, dari sahabat saya, ada yang kerentek di hatinya. Yang pertama ada kopi pahit, ada teh pahit, dan ada dupa atau apa saya itu komplit. Habis itu dia muncul yang mbah itu muncul, langsung saya diberitahu jangan ditiru-tiru seperti ini. Ini mbah sana loh yang ngomong loh, yang saya ziarahi. Saya tidak putus sajen. Yang saya butuhkan adalah doa. Nggih mbah, kula jawab kayak gitu. Itu. Tapi setiap wejangan dari para leluhur saya di desa-desa saya cermati itu, saya masukkan ke otak saya. Itu memang agak beda sedikit. Seperti apa? Sebagian dari iman satu saya diberitahu jangan mendengarkan orang yang menghina kamu. Karena orang iman itu angkuh, kata leluhur itu. Yang kedua, pikiran kamu dibersihkan, hati kamu dibersihkan, itu 3. Yang keempat, tingkah kamu yang baik. Yang kelima, hormatilah ibumu. Yang keenam, bantulah orang yang tidak mampu. Yang ketujuh, jauhkan dari rasa dendam. Itu.
Nah, ini saya nanti dibilang ngomong bolak-balik, saya kasih tahu apa itu jiwa. Ilmu jiwa adalah ilmu dari pondasi segala pondasi dari diri kita sendiri. Jiwa kita murni atau tidaknya itu dari kita sendiri. Cara memurnikan jiwa itu bagaimana? Satu, kata tadi saya bilang murnikan pikiran Anda. Dua, murnikan hati Anda. Nanti akan timbul yang namanya maaf, kolbu atau pitujuk. Nanti ya ada yang lain, yaitu langkahkan jiwa kamu dalam kebaikan. Karena apa? Makanya ada suatu tempat yang namanya rumah sakit jiwa. Yaitu apa? Karena jiwanya buruk, makanya stres. Pikirannya buruk, hatinya pendam, lama-lama stres. Dia stres sendiri. Itu. Jadi jiwa itu apa? Jiwa itu pondasi kita untuk menghadap pondasi kita. Jiwa kita itu pondasi kita untuk menghadap kelak Allah Subhanahu wa taala. Atau kita itu jiwa itu untuk berkukuh atau pondasi kita kuat atau tidaknya untuk kita lari ke iman. Iman nanti kita naik lagi yang namanya beriman atau golongan orang mukmin. Itu. Lah, jawen apa? Saya itu tahu jawen. Dan saya dibimbing juga itu dari golongan-golongan gaib. Seperti saya jaroh tadi itu yang saya ceritakan. Terus yang kedua, setiap kita menghormati dari leluhur kita yang namanya jawen atau yang kita namanya canggah, itu kita setiap saumpama yang pertama itu orang tua dulu, berarti saya bilang. Jadi setiap kita sama seminggu pisan kita tengok orang tua kita kirim doa. Semoga doa kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang kita yang terkena siksa kubur menjadi tidak kena siksa kubur. Yang kedua, canggah, Mas. Canggah kan orang Jawa kan ngerti canggah. Canggah itu kan kuburan yang dituakan di suatu daerah atau wilayah. Lah itu. Apa itu canggah? Nah, canggah itu kalau bagi yang bisa melihat mungkin pribadi, canggah itu dia itu sering atau ibarat katanya itu ini sama makanya kuburan itu dia itu keluar. Dia itu kalau canggah yang sebelah sana saya lihat itu yang biasa saya jaroi, dia pasti memantau desanya. Dan sama-sama canggah biasanya kalau sama keturunan sampean ada yang keturunan dari canggah, nanti ketemu sama canggah biasanya saling menghormati. Itu dari pengalaman saya, Mas. Gitu. Nah, nanti kalau jiwa kita itu sudah dari pokoknya udah bersih dari pikiran dan hati kita dan tingkah laku kita berguna bagi orang lain, nanti timbulnya apa? Rasa. Kalau niat kalau niat kita pasti akan membuat hasil. Rasa. Nanti rasanya itu bagaimana? Yaitu kita kalau mengucap kepada orang lain akan hati-hati. Karena apa? Kalau kita ngucap sama bahasa kewan kan kita sakit hatinya mungkin lah. Habis kayak gitu kita ibarat kata jangan ngucap hati kata kewan lah, sama kayak guguk atau apa. Itu. Nanti rasa itu buat apa? Kita itu punya rasa, Mas. Rasa itu ibaratnya satu. Sama kita itu di dekatnya ada ular. Kita itu udah badannya udah kayak kayak rasanya ada ular beneran. Itu sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa, Mas. Cuma saya pribadi, kalau syariat saya keluarkan sekarang, saya banyak yang dikomplain. Karena apa? Saya tidak umum. Umumnya apa? Yaitu kayak puasa itu 40 kali. Pas waktu saya dulu itu saya cepat terus, Mas, rambutnya Mas pendek. Saya dulu ditugaskan di Papua, bagian tambang emas. Saya 3 tahun di Papua dan saya pulang tidak lama, saya 30 tahun itu saya menjadi spiritual. Itu. Nah, habis gitu saya suruh tidak motong rambut. Yaitu goib lagi. Saya tidak memotong rambut dan murid saya pada ngikutin tidak motong rambut. Itu. Makanya saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya silakan percaya nggak silakan. Pas waktu itu saya zikir, saya melihat wujud saya sendiri di sebelah kanan. Lalu di kamar saya ada suara. Kelak jika rambut itu segitu, kamu akan sarakatul maut atau mati. Itu. Saya juga heran, Mas, saya seperti orang gila dulu, Mas. Pas waktu umur 32 itu saya seperti orang gila. Itu. Karena apa? Saya bingung dengan apa yang saya lihat. Sama kayak tembok itu
Saya pas waktu sholawat saya melihat tembok gubuk saya melihat ada huru hara itu yang di video belakangnya itu, besok ada huru hara itu. Saya membaca Quran, saya mau minta apa yang paling sama dulu ayam saya dicuri satu, saya lihat ya Allah tunjuk, nah saya lihat orangnya di Quran itu Mas. Ya mangga saya bilang halo karena mungkin pribadi bagi ya subscribe saya ada yang mengalami seperti ini. Oh ya, saya juga saya punya bisikan hati, saya punya bisikan kuping, mungkin dia nanti dong. Tapi kalau yang ibarat kata tidak mengalami ya mungkin dibilang halu atau stres atau ya terserah. Dan saya diingatkan lagi nih Mas, kata hati saya, wong Jawa yen dinyek ojo angkara murka, utawa wong Jawa yen dicaci maki yo aja benci awake dhewe karo kono. Mergo apa? Yen manungsa arep diangkat derajate karo Gusti Allah, mesti Gusti Allah kuwi nguji karo umate manungsa. Karo umate Gusti Allah kuwi. Ganti apa? Manungsa kuwi diuji, mau panjenengan dihina oleh orang lain. Jadi enggak usah kita itu dendam kepada orang itu, biarkan saja. Karena kalau kita bisa sabar, nanti hinaan itu akan jatuh kepada yang menghina kita. Itu dah saya selama saya perjalanan hidup itu dah saya alami sendiri. Saya dihina seumpama kok ibarat kata sananya juga kebingungan sendiri ujungnya. Itu ya, jadi saya dielingke nek dadi wong Jawa yen panjenengan dicaci, ajalah timbul angkara murka, akeh sabar. Moko hinaan kuwe bakalang balik karo manungsane dhewe sing menghina. Itu Mas. Jadi komen-komen saya itu ya saya serba bingung, mau saya balas, sebenarnya saya mau kesopanan ya kan. Bagi nanti yang ucapnya kurang dong, ibarat katanya saya mengikuti kata hati saya, tapi kan dipublik saya nggak enak. Jadi ya saya diem aja lah, biarkan saja kan, cuma gini kan medsos untuk umum. Itu ya Mas, itu jiwa itu pondasi kita Mas kalau mau belajar. Nanti ada jiwa, ada kejawen. Jadi pondasi kita harus angkuh, kokoh, dengan dilandarkan dengan kata niat. Jika jiwa itu bersih, nanti ke atasnya kita akan enak, main rasa kita enak, main nanti sifat kita enak. Nanti kita main yang namanya ngapulo banget kolbu atau roh kita itu enak, nanti munggah lagi, kita akan diwujudkan apa yang kita mintakan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pribadi dengan pengalaman saya pribadi selama saya berjalan. Yang pertama, pas waktu itu ada rumah di tengah sawah. Saya bingung itu di belakang desa saya bingung padahal itu sawah. Habis gitu ada rumah dudur. Habis kayak gitu saya tanya, ya Allah bener adanya jin, rumah jin. Makanya saya saling menghormati sesama bangsa jin. Kecuali biasanya kalau pasien saya yang ada di sini, saya perintahkan, wahai bangsa jin, bangsamu, bangsaku. Bangsamu tidak mau diganggu, bangsaku juga tidak mau diganggu. Kamu diciptakan Allah untuk sujud kepada Allah, bukan untuk mengganggu umat manusia. Manusia tidak dapat melihatmu dan kamu bisa melihat umatku manusia. Maka saya di atas izin Allah, saya minta kalian keluar baik-baik yang ada di dada yang mengganggu ibu ini. Itu aja Mas, nanti saya kasih minum muntah. Karena jin itu tahu Mas, mana orang baik dan mana orang buruk, dia itu tahu. Jin itu lebih tahu. Dari golongan itu lebih tahu. Itu ya, jadi maaf saja video ini saya akhiri, video saya yang di bawah itu yang yang di bawahnya yang mencari rumah Satrio Piningit itu sebenarnya saya memakai kata hati saya berhubung karena goib. Jadi saya meminta bantuan kepada murid saya. Itu ibarat katanya murid saya tanya, saya jawab. Kan itu larinya nanti kepribadian Mas. Kalau yang namanya saya di video ini nanti saya mengajarkan syariat yang berbeda umum, saya dikomplain banyak. Itu aja. Itu. Jadi saya nggak kesurupan, itu saya pakai hati saya. Karena memang saya melihat ada yang namanya di atas itu gerbang hitam. Saya tanya, ya Allah ya Rabb, itu gerbang apa? Kalau ini tuh nyampe buka. Ya saya ucapkan itulah, saya nggak mau ucapkan lagi. Gitu. Sebenarnya saya niatnya cuma
cuma barangkali saya itu berguna, saya menyelamatkan bingung. Menyelamatkan itu maksudnya bingung apa, mungkin berguna pas waktu pagi itu ada apa buyak gitu kan, kita langsung lari ke gunung itu. Maksudnya itu saya itu cuma sekedar menolong sebenarnya Mas. Tapi ya nggak apa-apa, kalau mau dicaci maki nggak apa-apa Mas, orang kita baca aja, nggak balas sudah diem kan, kayak gitu. Itu ya Mas, saya akhiri ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kemarin saya nggak kesurupan, saya pakai suara hati saya, dan itu karena apa? Karena itu bahasa goib, dari golongan goib, makanya ibarat katanya apa, saya membahas soal goib itu. Jadi mungkin kalian yang pernah mimpi, pernah diberi tunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala soal bencana, itu memang benar. Belum tentu manusia itu, saya tanya beberapa orang yang di dekat-dekat saya, Bapak mimpi tidak? Jawabnya, saya tidak pernah mimpi. Ya itulah, dia berarti tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah yang bagi Anda yang diberi petunjuk. Karena apa? Saya pribadi saya juga senang. Saya diberi petunjuk, setiap apa diberi petunjuk. Sama habis maghrib di sini ada ngomong, besok ada ini. Ya, hati saya ngomong besok ada ini. Kayak kemarin malam Jumat itu apa namanya, pas waktu sholawat saya dengan teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya di sini ada suara besok ada satu gunung yang ledok, itu aja. Tapi nggak saya sebutkan karena hakikatnya hanya Allah yang benar. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Mas. Salam sehat, salam sejahtera, salam buat keluarga kalian. Semoga kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah menakuti orang, cuma saya mungkin bisa berguna atau buat waspada, itu aja. Dan ciri-cirinya ada 5 Mas. Pas waktu saya diberi 1, hawanya panas. 2, di atas laut maaf saja gelap hitam. Yang ketiga, maaf saja, pas waktu ada burung laut pada berterbangan. Yang keempat, maaf, ada garis merah di langit, itu merah seperti awan tapi merah. Nah, yang kelima, maaf saja, yaitu ada gempa. Itu aja ya Mas, semoga berguna. Sebenarnya saya berat mau ngomong seperti ini saya berat Mas. Karena apa? Dikarenakan itu ya nggak apa-apa, saya mau dicemooh apapun saya nggak apa-apa Mas, saya nggak ngaruh. Itu aja. Karena apa? Saya tahun kemarin saya buat itu yang di belakang tuh, yang tahun kemarin saya tidak boleh keluar. Makanya ini ya pas waktu tanggal berapa itu saya di YouTube pertama itu membahas mengenal Satrio Beningit. Nah itu saya sudah disuruh keluar. Makanya silakan mau disantet mau apa, itu saya cuma tertawa biasanya Mas. Itu saya salam hormat ya Mas buat keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.